Halo Lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryo di channelnya Aryo Brokoli. Lor, kali ini saya mau membuat sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Jadi, saya mau membuat load balance tapi menggunakan dua modem atau dua ISP yang sifatnya itu direct ya, bukan inject. Ini direct Lor. Jadi, ini bisa dimanfaatkan kalau kalian menggunakan dua ISP yang berbeda. Misalkan kalian menggunakan Telkom atau misalkan menggunakan My Republic atau misalkan mau menggabungkan antara Telkom dengan provider ini bebas ya, bisa SL, bisa Telkomsel, bisa M3 dan segala macamnya di dalam jaringan internet kita ya. Saya contohkan kita menggunakan yaitu OpenWrt Lor. Nih saya menggunakan OpenWrt. Di sini kita akan buat dua ISP yang berbeda dan kita bisa melakukan pisah traffic di dalamnya ya. Kita bisa melakukan pisah traffic, kita bisa memblok iklan, dan kita bisa membuat load balance. Ini menarik Lor, karena untuk load balance-nya, jadi sini saya tidak menggunakan open class, tapi untuk pisah traffic-nya saya menggunakan open class. Ya udah, bagaimana topologinya, bagaimana cara settingnya, kita langsung aja ke bagian tutorialnya. Yang pertama adalah, kalau di sini saya menggunakan dua modem ya, dua modem berbeda. Anggap aja ini menggunakan Telkom dan anggap aja ini menggunakan My Republic. Tapi kalau kalian mau menggunakan dua hal yang sama seperti ini, seperti punyaku, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Karena gini Lor, dua modem ini terdeteksinya itu sama-sama menggunakan ETH ya. Untuk interface-nya itu sama-sama menggunakan ETH. Nah, kalau menggunakan USB tulan itu kan sama aja Lor, dua-duanya kedetek ETH ya, ETH1, ETH2 dan selanjutnya. Jadi untuk outputnya kalian bisa gunakan lubang LAN-nya atau misalkan inputnya menggunakan LAN dari STB. Jadi gini Lor ya, misalnya kalian inputnya menggunakan LAN dari STB-nya, terus outputnya kalian mau keluarkan di USB. Jadi di USB ini bisa pakai dua-duanya, input dan output itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan kalian mau outputnya dari LAN aja deh, ya itu terserah kalian ya, itu bisa-bisa saja. Tapi kali ini kita akan buat dua modem yang berbeda, tapi load balance-nya bukan di open class. Untuk pisah traffic-nya itu di open class. Kok bisa? Ya udah kita langsung aja ke tutorialnya ya. Yang pertama ya kita pasti nyalakan atau colok-colokan modemnya ke OpenWrt ya. Nih saya colokkan seperti ini. Ini kabelnya pendek banget Lor, makanya saya cuma bisa colok seperti ini ya. Nih, jadi ini ada E5577 dan satunya itu ada E3372 dan dua-duanya ini saya menggunakan kartu si biru atau SL ya. Ini saya menggunakan reguler semua dan dua-duanya menggunakan kuota utama. Jadi kita anggap ini ISP seperti Telkom dan segala macamnya lah ya. Kita anggap seperti itu karena memang alurnya itu sama Lor. Pastikan kalian connect dulu ke WiFi OpenWrt-nya ya. Kalian connect ke WiFi OpenWrt-nya dulu. Kalau sudah connect ke OpenWrt-nya, tinggal kita cek di layar nih. Ini saya sudah connect ya. Sudah connect ke OpenWrt-nya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagian interface. Itu paling penting banget Lor. Itu paling penting bagian interface. Nih, kita akan cek dulu di bagian interface. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini saya cuman kedetek satu modem atau ETH1. Nah, gimana nih cara selanjutnya supaya dua-duanya modem ini kedetek atau ETH1 dan ETH2 gitu ya. Dan di sini ada tethering memang, dan ini untuk USB 0 itu untuk HP ya atau handphone. Di sini ada W10, ini bekas modem rakitan, ini tak delete aja. Dan untuk tethering juga tak delete ya, karena ini saya nggak gunakan untuk si HP-nya. Di sini baru satu ya, kita akan tambahkan satu lagi, yaitu 1B. Nah gini aja Lor ya, kita tambahkan 1B, lalu di protokolnya kita pilih DHCP client. Nah di device kalian harus perhatikan di sini ya, kalau dia muncul di bagian Ethernet adapter ini kan ada ETH1 dan ETH2. Ingat ya, ETH0 itu lubang LAN-nya, jangan sampai salah. ETH0 itu adalah bagian lubang LAN, itu ETH0 namanya. Kalau dia ETH1 atau ETH2 tetap dia menggunakan USB ya, atau USB 0 juga menggunakan USB ya. Kita pilih yang ETH2, lalu kita create interface. Kita cek lagi di sini apakah sudah, lalu tinggal di firewall dan bagian sini
di firewall setting ini kita pilih yang one lor, pilih one lalu save. Tinggal kita save and apply. Nah ini belum beres, bagian interface itu belum beres. Kita tunggu dulu sampai selesai. Nah selanjutnya sebelum kita mulai, ini kalian edit dulu ya, edit ETH1-nya, lalu klik di advanced setting dan kita akan masuk ke sini di bagian DNS weak dan use gateway metric. Ini kita kasih 1 dan kita bawahnya kasih 1. Untuk delegate IP6-nya kita unchecklist saja atau hilangkan checklistnya, lalu kita save. Ini baru yang ETH1 ya, atau one. Lalu yang bagian 1B kita edit, 1B kita edit, dan bagian advanced setting DNS weak, ingat ya, DNS weak ini pilih apa, kasih 1 aja. Lalu untuk gateway metric ini dibedakan menjadi 2 ya. Untuk nomor ini ya, bagian use gateway terserah kalian mau dikasih 10, 20, 30 silakan. Yang penting berbeda lor. Tapi untuk DNS weak-nya kita samakan. Delegate IP6 kita unchecklist ya. Lalu save. Lalu tinggal save and apply. Untuk bagian interface ini sudah beres. Kita akan lanjutkan lagi. Kalau sebelumnya ya, kita menggunakan untuk load balance itu menggunakan si OpenClass. Itu kalau kalian misalkan inject ya, dua-duanya inject itu bisa menggunakan OpenClass. Tapi kalau ini reguler lor atau kuota utama atau bukan inject, saya sarankan jangan menggunakan OpenClass. Bagian interface apakah sudah beres? Nah ini lor, kita akan lihat lagi ya. Di ETH1 itu kedeteknya IP-nya 192.168.8.100 yang artinya gateway-nya itu 192.168.8.1 ya. Karena untuk gateway biasanya di belakangnya itu 1. Itu umum ya, umumnya seperti itu. Apakah boleh lain? Ya sangat boleh gitu ya. Dan untuk 1B ini kita lihat IP-nya 192.168.7.100 atau 7.1. Yang artinya gini lor, dua modem ini kalian harus bedakan IP-nya ya. Itu baru modemnya gunakan beda IP ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk satu persatu ya. Ini sudah. Selanjutnya adalah kita akan setting modemnya lagi apa enggak nih. Nah ini modem nanti ya. Selanjutnya kita akan cek di bagian OpenClass. Untuk load balance ini kita tidak menggunakan OpenClass kecuali kalian menggunakan inject. Tapi karena kasus kita ini adalah kuota reguler, saranku jangan gunakan OpenClass. 1K create ini kita lihat ya di sini, ini kan kita hapus semua. Sudah, kalau sudah tinggal di apply setting. Kita akan install sesuatu. Nah ini lor, ini menarik nih. Kita akan install sesuatu untuk membuat ini menjadi load balance. Kita masuk ke sistem, lalu ke software ya. Kita ke software dan kita klik update list. Ya, nah seperti ini ya. Ini sudah berhasil diupdate. Lalu kita ketikkan di bagian filter ini. Nih, kita ketikkan seperti ini, M13 ya. M13. Kita cari di bawahnya Luci app M13 lalu kita install. Ini kita allow override, kalau sudah ada terus install aja. Kita akan cek dulu ya apakah sudah berhasil terinstall atau belum. Nah di sini akan ada tulisan installed ya kalau sudah berhasil terinstall seperti ini, installed. Atau di bahan instalan kita cek. Nah ini ada M13 dan Luci app M13 ya. Selanjutnya adalah kalian masuk ke network di sini, lalu di bagian multi one ya, di sini ya, di bagian multi one. Nah sebelum kita melakukan apa namanya load balance, kita akan testing dulu ya, speed test dulu. Speednya dapat berapa ya, speed test. Nah ini kita akan tes dulu speednya dapat berapa. Nah ini ya dapatnya sekitar 17 sampai 18 Mbps-an. Dan kita akan tes juga di terminal, kita akan dapat berapa speed test. Coba kita ulangi, kita akan speed test di terminalnya. Oke, dapatnya sekitar 10, 9, 7, 5, 4. Nah ini 4, waduh 4 ya. Harusnya nggak 4 ya, ini kecil banget malah. Cuma dapat 3 nih di sini di terminalnya tuh. Dan uploadnya lebih tinggi ya, uploadnya ternyata lebih tinggi daripada downloadnya. Oke, kita akan speed test satunya dapat berapa ya. Kita akan tes sampai ini ada keterangan di sini ya. Ini belum dapat IP-nya, apakah kurang masuk? Ini udah ya, udah dapat ya harusnya. Ini sudah 7/100, 7.100 ya nih. Kita speed. Nah ini dapatnya masih mirip-mirip ya, sekitar 4 sampai 5 Mbps. Ini untuk jam-jam segini ya. Kalau maleman dikit mungkin lebih ya. Tapi untuk ruangan ini ya,
di video sebelumnya kan kita sudah bahas kalau ruangan ini agak lain memang. Jadi speednya itu kayak terhalang bagian plafon dan dinding, makanya dia untuk speednya itu sangat berkurang dan sangat turun. Ini kita sudah bisa pastikan speednya sekitar sampai ya, kalau di terminal berapa tuh, 9 ya, paling gede 9 atau paling tingginya 9. Dan ini kan kita tancapkan dua-duanya lor, tancapkan seperti ini dua-duanya di OpenWRT ya tuh. Dan selanjutnya kita akan setting di bagian M13 nya atau apa nih, multi one manager ya. Di bagian sini network, kita akan masuk ke network dan multi one manager, lalu klik left. Oke, kita masuk ke interface dulu ya. Nih, bukan interface yang ini ya, interface yang di multi one. Ini ada settingan interface yang ini. Kalau di sini ada settingan-settingan, kalian hapus dulu ya, delete aja semua. Kalian delete aja semua. Lalu di sini kita akan menuliskan apa nih? Nah, di sini ada yang namanya name. Name ini akan kita dapatkan dari sini lor nih, ada 1 dan ada 1B. Jadi yang akan kita tuliskan adalah 1 dan 1B. Oke, kita masuk ke sini, kita tulis dulu yang pertama adalah 1 ya. Nih, kita add. Nah, kalau dia berhasil lor, maksudnya berhasil settingan yang pertama di bagian interface, maka di bagian metrik ini akan kedetek ya. Metrik ini akan terdeteksi. Lalu kita klik enable, di bawahnya ada state-nya, statusnya online ya, dan kita pilihnya protokolnya IP versi 4 aja. Lalu untuk trackingnya kita masukkan IP Google aja, IP Google seperti ini ya. DNS ya, DNS Google 8888, pakai titik ya, 8.8.8.8. Satu aja cukup, satu aja cukup. Lalu tinggal kita save sini. Ini sudah masuk ya, tuh ada angka-angkanya. Dia ping 1, 10, intervalnya, interface down 5, up-nya 5, metriknya 1. Lalu kita 1B dan kita add. Lalu enable seperti ini. Di bagian tracking hostnya apakah boleh sama? Boleh, kita samakan aja seperti ini. Atau misalkan kalian mau menggunakan Cloudflare ya, 1111. Nah, ini DNS punyanya Cloudflare. Kalau sudah, kita cek bagian bawah sendiri. Nah, ini metriknya sudah kedeteksi 2 ya, karena kita masukkan yang pertama bagian interface itu 2. Lalu kita save dan kita masuk ke member yang ini ya, member. Nah, kalau masih ada seperti ini kita hapus dulu supaya kosong dulu ya. Lalu kita ketika di sini yang pertama adalah 1 ya. Nih ada 1 yang pertama, underscore 1. Lalu kita add. Di bagian interface ini kita pilih 1 dulu, metrik 1, weight-nya 1. Kita save. Lalu kita tambahkan satu lagi 1B. Lalu kita add. Nah, interface-nya kita pilih 1B, ini metriknya 1, weight-nya 1, dan kita save ya. Selanjutnya kita bagian polisi. Ini kita ketik seperti ini lor, balancet. Nah, balancet seperti ini ya, kita add aja. Nah, kalau bagian sini kita cukup setting bagian member use. Kita pilih MM1, lalu yang bawahnya adalah MM1B. Yang bagian ini kita pilih unreachable aja atau reject ini ya, unreachable. Lalu kita save. Apakah ini sudah? Belum lor. Ada satu lagi di bagian role ini. Nah, di sini sebenarnya biarkan seperti ini aja ya. Biarkan settingan default, tapi kita akan melihat di bagian dalamnya. Kita klik edit. Di sini internet protokol IP versi 4 dan IP versi 6. Oke, protokolnya menggunakan TCP ya. Lalu destination-nya 443 karena TCP. Sticky-nya yes, lain-lainnya biarkan ya default ya. Lalu untuk polisi kan yang ada di settingan polisi tadi ya. Nih. Lalu kita pilih yang balancet karena kita nulisnya balancet tadi ya. Tinggal di save. Kalau sudah tinggal save. Lalu di bawahnya ada apa nih? Kita edit coba. IP versi 4 only. Jadi bukan apa namanya? Dan ini bukan TCP ya, tapi all. Ini protokolnya dia pilih all ya.
tapi dia menggunakan IP versi 4 only. Destination-nya semua address, jadi ini 00 itu semua address ya. Di polisinya kita tetap pilih balancet seperti itu lor, lalu kita save kalau sudah. Selanjutnya untuk default rule versi 6, yang ini ada HTTPS ya, HTTPS-nya yang TCP tadi 443, versi 4 ya kita pilihnya versi 4 aja. Terus rule default rule versi 6, ya ini versi 6 lor yang dipilih. Ini IP versi 6, protokolnya all. Nah, destination-nya seperti ini ya. Ini titik 2 ya, atau titik 2 atas bawah per 0. Tuh, per 0 seperti itu. Lalu polisi ini balancet, pilihnya balancet. Lalu save. Nah, kalau sudah lor, yang terakhir, ini belum terakhir juga ya. Kita klik save and apply yang ini ya. Save and apply, kita tunggu dulu dan kita akan cek. Nah, di mana sih ngeceknya apakah ini sudah berjalan dua-duanya atau sudah online dua-duanya atau belum? Nah, cara ceknya adalah kan ke status ya, ke status lalu di bagian multi one manager ini klik. Nah, di sini lor ada keterangan. One itu statusnya online, 0 jam 0 menit 23 detik. Ini baru berjalan ya. Dan ada 1B statusnya online, 0 jam 0 menit 28 detik. Lalu ada di samping itu ada statusnya itu seperti ini ya. Dia ada keterangan di bagian IP versi 4 polisi balancet, dan di sini ada 1B 50%, 1 50%. Artinya dia bukan 100 tambah 100 ya, tapi dia dua-duanya saling mengakses bersamaan lor. Jadi antara 1 dan 1B itu bekerja bersamaan, bukan 100 tambah 100 jadi 200 gitu ya, bukan. Dia tetap mentoknya 100%. Oke, kita coba cek di bagian mana nih? Di bagian speed test. Nah, ini kita pasti harus speed test juga ya. Kita speed test, apakah sudah berhasil atau belum ya? Oh ya, nih. Coba kita cek di sini lor. Dapatnya cuma segini. Nah, kalau dia dapatnya cuma segini, kita akan coba tes di mana? Di terminal. Terminalnya kita tes juga apakah ada peningkatan atau tidak ya. Nah, ini perlu kita tes dulu. Nah, ini lor, ini ada peningkatan harusnya, tapi enggak juga ya. Oh ya, ada ya, tadi cuman 10, cuman kalau di sini sudah mencapai 16-an. Apakah di sini naik? Ini belum ya. Oh, ternyata imbang dari sini lor. Ini ternyata imbang. Nah, ini sayangnya lor ya, saya nggak bisa ngetes ini menggunakan output karena kabel UTL ku atau USB tulanku tuh nggak ada di rumah, makanya saya nggak bisa ngetes secara maksimal. Nanti tak ambil deh untuk USB tulan ya, coba kita tes menggunakan USB tulan. Oke lor, ini aku ada USB tulan ya, kita akan tes menggunakan ini ya. Jadi tidak menggunakan WiFi STP-nya, karena WiFi STP-nya itu kan mentok paling cuma 25 Mbps-an ya, sekitar segitulah. Kalau WiFi STP sekitar 25 Mbps-an. Oke, ini sudah, kita akan matikan WiFi-nya, kita akan stop. Ini masih no internet, kita tunggu dulu sebentar. Ini sudah ya, open WRT itu sudah connected. Coba kita speed test lagi, apakah ada perbedaannya kalau menggunakan USB tulan atau menggunakan LAN-nya lah ya. Oke, dapat pingnya 60 ms dan ini dapat sekitar 30-an. Oke lah ya, oke nih. Nah, untuk memastikannya ini akan saya aktifkan atau saya akan cek menggunakan net monitor lor. Net monitor ini harusnya sih valid ya. Ini ada 1 dan ada 1B ya. Nah, untuk menyeting ini supaya dia deteknya 1 dan 1B, kalian masuk ke file manager, ke www, dan ada net data yang ini ya, net data, lalu edit. Nah, di sini kan ada biasanya sih di depan ya, di yang pertama ini, aduh gede banget sih. Ini ada namanya ETH1 atau 1. Ini kalian copy, nah copy seperti ini, lalu akan dipaste di bawahnya seperti ini loh ya. Nah, paste di bawahnya seperti ini. Nah, ini masih ETH1, kalian rubah menjadi ETH2, lalu di bawahnya menjadi 1B. Ya, cuman seperti itu. Nih yang diubah bagian ininya aja nih, ETH2 dan menjadi 1B.
Yang pertama adalah ET1 dan WAN ya. Atau namanya beda misalkan ya, tinggal diubah aja. Di save ya, jangan lupa di save. Untuk mengetesnya adalah kita coba speed test apakah dua-duanya akan berjalan atau tidak. Nah ini, dua-duanya akan ada traffic atau tidak gitu ya. Kita tes dulu apakah sudah jalan. Ini belum. Oke, dapat speednya sekitar 20-an. Ini masih cuma 1B yang bergerak dan 1-nya belum ada pergerakan. Nanti akan kita coba perbaiki ya, apa yang salah gitu ya. Sedangkan di sini sudah harusnya sudah benar. Oke, ini kita bisa lihat ya untuk di bagian net monitor. Ini ada 1 dan 1B. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak berjalan, itu kita perlu cek lagi ya di bagian settingannya. Yang pertama bagian settingan yang ini lor, di bagian network dan multi WAN manager. Kita cek lagi di interface-nya, ini sudah benar, sudah kedetek semua ya. Ini sudah kedetek semua. Member juga sudah benar, ada 1 dan 1B. Polisinya ini ada MM1 dan MM1B. Ini sudah ya. Ini sudah ada balanced. Nah, berarti sekarang adalah di bagian interface lor. Ya kan kita cek satu-satu ya. Yang pertama adalah modem yang IP-nya 7.1. Ini di sini. Enter di sini, lalu sampingnya ada yang IP-nya 8.1. Nah, di sini lor. Kita akan cek satu persatu dulu. Kita masuk ke setting ke modemnya. Kita akan cek di bagian, nah ini lor, kita akan setting di bagian setting, lalu di network ini sudah LTE only, sudah oke. Tapi di bagian LTE band ini harus kita lock ya. Kita akan lock salah satu, misalkan 1800. Di sini 1800 untuk modem yang 7.1 8.1 ya. Nih 8.1, lalu yang 7.1 kita masuk ke dial up lalu ke network. Dan ini sudah LTE only. Di bagian ini kita akan lock 1800-nya juga. Apakah nanti ada perubahan atau enggak ya? Apakah ada perubahan atau tidak? Mudah-mudahan sih ada ya. Sambil kita pantau di bagian mana tadi? Status dan net monitor. Nah ini ya, kita jejerkan seperti ini. Waduh, nah ini ya. Dapatnya berapa nih? Masih 20-an. Tapi di sini terdeteksi berjalan dua-duanya lor. Terdeteksi jalan dua-duanya. Ada 1 dan ada 1B, ini dua-duanya berjalan. Dan untuk uploadnya ini lebih besar. Nah kalau dia bermasalah di bagian uploadnya lebih besar, kita cek bagian SINR-nya coba. Ini sok pinter aku ya. Ya tapi seperti itu lor. Nih SINR-nya ternyata 0 dB ya. Kita bisa perhatikan di sini ya. Ada SINR-nya 0 dB 2 dB tadi ya. Coba di bagian sini. Di sini cuman naik turun ya, dia naik turun. Ini yang bikin masalah. Di uploadnya juga seperti itu, terus di downloadnya kecil banget ya. Nah sedangkan untuk yang ini 8 dB, ini sudah lumayan. Jadi untuk yang ini kan 7.1 ya, untuk modem yang ini SINR jelek tadi. Coba kita goyang-goyangkan, kita pindahkan. Nah ini ada perubahan tuh ya, 5 dB. Atau kita agak jauhkan ya dari modem satunya. Aduh malah kecil banget. Pindah sebelah sini. Nah, ini agak mendingan nih kayaknya. Dia nggak sampai min. Tadi sampai min loh. Ini nah 7 dB ini udah lumayan ya. Dia tadi sampai min. Jadi pindah sedikit aja dia sudah beda lor. Oke, kita akan coba speed test lagi apakah di bagian download akan bertambah atau enggak. Nah, ini masih frekuensi yang sama ya, 1800 dan 1800. Nanti akan kita coba ganti atau kita bedakan frekuensinya. Nah ini ada peningkatan menjadi 27-an, 28. Ini kan ada peningkatan ya sedikit ya. Ini hanya merubah atau ya
cuma membandingkan bagian SINR-nya. Oke, ini dapat 26, akhirnya downloadnya berhasil naik, tapi uploadnya juga berhasil tambah naik ya. Jadi 38 ya, sama kayak tadi ya. Ini nggak bisa dilihat apa namanya historinya ya, nggak bisa lihat di sini. Kalau di sini bagian pentingnya adalah kita coba bedakan frekuensi. Kita akan coba bedakan frekuensi. Jadi salah satunya kita pilih 2300 2100 ya, 2100 untuk yang modem mana nih, 7.1 ya. Lalu satunya biarkan menjadi 1800. Yang ini nih, dia biarkan menjadi 1600 saja, jangan diubah-ubah. Dan kita akan speed test di sini. Oke, kita akan speed test apakah ada perubahan atau tidak ya. Ini sudah mulai, nah ini pingnya dapat 61 dan hasilnya ada peningkatan sangat gratis dari sekitar 27 tadi ya menjadi 35, 36 ya, ada sekitar 10 Mbps. Itu lumayan banget lur ya. Jadi ketika kita ubah atau bedakan untuk frekuensinya, maka dia akan mengalami peningkatan seperti ini. Lumayan sih menurutku. Nah, tapi ketika tidak berjalan dua-duanya seperti ini, maka bagian kecepatannya atau speednya itu berkurang. Nah, tapi kalau dia dua-duanya berjalan, kita bisa lihat di sini ya uploadnya ya. Tuh, uploadnya menjadi 46. Artinya itu sudah oke. Nah, sekarang akan kita perhatikan di bagian open class. Ini kita masih jalan open class-nya. Untuk di bagian open class-nya, kita punya yang namanya one dan 1B. Jadi kita buat dua grup. One itu adalah interface one atau yang bagian modem 1, dan ada 1B yaitu modem 2-nya ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk bagian global atau umumnya itu kita direct. Kita lakukan direct. Kenapa kita direct? Karena untuk load balance-nya itu sudah dihandle menggunakan M13 ya, atau multi one manager ini. Jadi untuk load balancing-nya sudah dihandle multi one. Jadi kita nggak perlu melakukan load balance lagi di open class. Nah, sedangkan untuk di open class ini saya lakukan hanya untuk pisah traffic. Jadi di bagian pisah traffic-nya, yang pertama kalian buat sebuah grup seperti ini ya, grup-grup untuk proxy grupnya. Di bagian proxy group ini pastinya cuma di direct lor nih. Misalkan one, ini saya direct ya, jadi ke ETH1. Interface-nya kita arahkan ke ETH1. Untuk other grupnya atau bagian ininya kita arahkan ke direct. Jadi kita nggak melalui akun-akun VPN atau inject ya, maka ini kita arahkan ke direct. Jadi langsung ke interface-nya gitu ya, langsung ke ISP-nya seperti itu lor. Di bagian ini 1B ini juga sama ya, settingnya sama aja. Yang penting adalah di bagian sini lor, rule provider append. Nah, di sini paling bawah ya, paling bawah, settingannya paling bawah nih. Paling bawah. Nah, di sini ada YouTube. Kalau untuk bagian rule provider ini sebenarnya agak rumit dikit lor ya. Kalian harus memahami bagian behavior karena beda dalaman rule juga beda cara setting behaviornya. Bagian ini bagian agak riskannya. Jadi misalkan gini ya, kalian sudah dapat rule, katanya rule provider untuk open class, tapi ketika dipasangkan kok nggak berjalan mas? Ya iya, karena di dalamnya kalau misalkan settingannya itu untuk domain, ya kalian settingnya domain. Tapi kalau dalamnya itu sudah diarahkan ke kayak domain keyword, domain suffix atau segala macamnya, maka dia diarahkan ke klasikal. Jadi beda dalaman, beda lor. Untuk pembahasan ini nanti deh ya, kita akan bahas lebih detail lagi karena kalau kita bahas di sini panjang banget nanti. Kita akan tes satu ya. Untuk ininya, misalkan kita akses JAV. Nah ini mamas-mamas yang suka nonton JAV nih. Mana tadi ya? JAV. JAV pokoknya kalau di internet itu tak blok ya, mampus ya. Misalkan ini deh nih ijaf, waduh ada Cines, wah mantep. Kita coba buka di sini, ingat ya kita ijaf coba. Nggak isau lor, tenang, nggak isau, nggak akan kebuka. Jadi kalau dia sudah statusnya direcek atau di blok,
akan muncul this page is not working. Wow, boy. Intinya dia nggak akan bisa kebuka, jadi otomatis langsung diblok gitu ya sama si OpenClash gitu ya. Nah sekarang kita akan coba buka YouTube. Tadi kan YouTube sudah kita arahkan ke yang lain ya, atau ke modem yang one-nya atau modem 1. Nah, agak lola ya dia kalau bisa traffic seperti ini nih. Oke, ini kebuka. Coba kita bukanya YouTube aja biar nggak kena macem-macem. Oke, nih kalau kalian mau nonton yang asik banget nih ya, yang tembus 4 tembok sampai 12 meter itu yang kemarin ya. Oke, ini udah ada traffic harusnya. Kita masuk ke bagian rule-nya. Di sini kita lihat ada rule YouTube. Nah, di sini kita cek yang bagian koneksinya, cons yang ini ya. Nah, di sini kita ketik aja YouTube. Nah, ini lor. DL speed-nya diklik. Biar ada tanda panah ke bawah. Nah, ini download speed berarti dia yang berjalan ya harusnya ya. Nih, ada Google Video. Dia mengarahkan ke one direct. Ada rule set, nanti ada your rule YouTube. Artinya ini berfungsi ya. Artinya rule YouTube-nya ini sudah bekerja dan diarahkan ke one ini ya, atau modem 1 ya. Untuk load balance-nya sudah berhasil, bisa traffic-nya berhasil ya. Menurutku berhasil sih, karena saya sering gunakan seperti ini berhasil. Dan untuk gamenya, ini gamenya saya nggak bisa ngetes karena HP-nya sedang kita gunakan untuk rekaman ya. Kita coba speed test lagi ya. Coba kita tes sekali lagi, apakah hasilnya akan berbeda atau jauh lebih tinggi atau enggak ya. Karena saya penasaran banget. Tuh, ini lor, dapatnya tuh ya, 40-an, 47. 45, 46, ayo naik lagi enggak? 44. Oh, bagus banget ya. Karena memang dua-duanya berjalan ya. Dan dapat 38. Oke, ini udah oke lah ya. Uploadnya mau berapapun udah oke lah. Yang penting downloadnya dia sesuai gitu ya. Tuh. Ini untuk 1B-nya dapat 41, 1-nya dapat 25, maka di sini dapatnya sekitar 60-an. Kalau dihitung-hitung memang iyalah ya. Dapat segitulah. Oke, ini lor hasilnya, hasil akhirnya dapat segini, dan ini saya nyatakan oke banget. Mungkin itu aja dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian mau gabung jadi membership di YouTube ini, silahkan gabung aja, klik gabung di bawah. Atau kalau kalian nggak mau gabung, untuk jempol yang bentuknya ke atas tinggal dipencet aja lor. Dan untuk kalian yang mau sharing-sharing atau punya pengalaman pribadi yang mungkin ketika nyoba load balance kok nggak pernah berhasil, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama di kolom komentar. Ya wes gitu aja buat kalian sudah setia menonton YouTubeku ya, dari serial yang masih acak-aduk dulu sampai sekarang. Semoga video-videonya bermanfaat ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.